Logika sejarah kolonial mengatakan kekuatan penjajah Eropa dengan senapan mesin dan meriamnya tak tertandingi. Para petani Jawa, Madura dan Banten yang hanya berbekal bambu runcing dan sarung usang seharusnya hancur lebur di bawah cengkraman militer Belanda. Tak ada peluang, tak ada harapan. Tapi arogansi meriam baja itu mendadak tunduk dan gentar menghadapi sebuah benteng tak kasat mata yang dibangun ribuan mil dari seberang lautan. Bayangkan, di pelataran Ka'bah yang suci, saat langit Makkah menguning dihantam badai pasir berdarah dan wabah maut mengintai jutaan nyawa, sesosok kakek renta miskin dari pelosok Kesultanan Bima justru bangkit menantang langit, tanpa jubah kebesaran, tanpa pasukan. Ia menundukkan badai raksasa itu hanya dengan bisikan air mata. Dialah pemegang kunci rahasia Nusantara, guru agung dari paku bumi, Mbah Kholil Bangkalan, yang sengaja dihancurkan egonya menjadi penjaga sandal, demi melahirkan raksasa penyelamat umat di tanah Jawa. Ini bukan dongeng fiksi. Ini adalah detik-detik terbongkarnya rahasia intelijen spiritual yang melahirkan Nahdlatul Ulama, di mana sang Mahaguru dari ujung timur meruntuhkan kesombongan dunia hanya dengan satu syarat mutlak. Hancurkan egomu, atau engkau tak akan pernah melihat cahaya Tuhan. Sobat Nusantara yang dirahmati Allah, sebelum kita menembus lorong waktu ke abad ke-19 untuk menyaksikan bagaimana kepingan teka-teki sejarah bangsa ini dirajut di Tanah Suci, mari kita luruskan niat. Kita simak kisah agung ini bukan sekadar untuk membanggakan masa lalu, tapi untuk ibroh, mengambil pelajaran tentang dahsyatnya ketawaduan dan adab para pendahulu kita. Jika Anda percaya bahwa kemerdekaan sejati lahir dari hati yang merdeka, dari kesombongan, dan Anda merindukan sosok ulama yang mendidik dengan keikhlasan tanpa pandang bulu, tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan khusus bagi Anda yang mencintai sanad keilmuan para waliullah Nusantara, tuliskan Al-Fatihah atau Ya Ulama Nusantara di kolom komentar sebagai tanda takzim kita pada warisan mereka. Sudah siap menyaksikan terkuaknya tabir rahasia Makkah dan Tanah Jawa? Mari kita mulai. Abad ke-19 baru saja melampaui pertengahannya. Jazirah Arab, khususnya kota suci Makkah Al-Mukarramah, masih berwujud sebagai kota gurun purba yang dibentengi oleh bukit-bukit batu cadas berwarna kecoklatan yang memanggang di bawah terik matahari. Namun, teriknya cuaca Hijaz tidak pernah menyurutkan langkah jutaan manusia dari berbagai penjuru bumi. Makkah pada masa itu bukan sekadar tempat untuk menunaikan ibadah haji, melainkan epicentrum peradaban Islam dunia, sebuah universitas raksasa tanpa dinding tempat bertemunya para pencari Tuhan dan pemburu ilmu pengetahuan. Di dalam Masjidil Haram, di antara pilar-pilar batu marmer dan temaram lampu minyak zaitun yang menggantung, terdapat ratusan halakoh lingkaran kajian ilmu. Setiap halakoh dipimpin oleh seorang syekh besar, ulama-ulama kaliber dunia yang hafal puluhan ribu hadis dan menguasai berbagai cabang ilmu agama dari luar kepala. Suara lantunan ayat suci Al-Quran, debatan ilmu fikih, dan syarah penjelasan kitab-kitab tasawuf bergema memantul di dinding-dinding masjid, menciptakan simfoni spiritual yang menggetarkan dada siapapun yang mendengarnya. Ke dalam pusaran lautan ilmu inilah seorang pemuda kurus dengan tatapan mata setajam elang melangkah masuk. Pakaiannya sangat sederhana, jauh dari kesan mewah. Wajahnya menampakkan gurat kelelahan yang luar biasa setelah menempuh perjalanan laut berbulan-bulan, menerjang badai Samudra Hindia dan ganasnya perompak Teluk Aden. Pemuda itu berasal dari sebuah pulau garam di ujung timur Jawa. Namanya adalah Muhammad Kholil, yang kelak di kemudian hari akan mengguncang Nusantara dengan gelar Syekhona Kholil, bangkalan mahaguru para ulama tanah Jawa dan pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama secara spiritual. Namun, pada hari itu, Kholil muda hanyalah seorang fakir miskin yang sedang kehausan. Bukan kehausan akan air Zam-Zam yang melimpah ruah di pelataran masjid, melainkan kehausan akan sanad rantai keilmuan mutlak yang bersambung langsung hingga ke dada Rasulullah SAW. Bagi pemuda dari Madura ini, ilmu tanpa sanad ibarat rumah tanpa fondasi. Ia bisa runtuh kapan saja diterjang angin syubhat dan kesombongan. Kholil muda menghabiskan minggu-minggu pertamanya di Makkah dengan berkeliling dari satu halakoh ke halakoh lainnya,
Ia duduk di majelis para ulama besar keturunan Arab, ulama dari Mesir, hingga ulama dari Syam Suriah. Ia mengagumi kefasihan mereka, kehebatan hafalan mereka, dan kedalaman ilmu syariat mereka. Namun, ada satu relung di dalam hati pemuda Madura ini yang belum terisi. Ia mencari seorang mursyid, seorang pembimbing ruhani yang tidak hanya mengajarkan hukum halal haram dari lembaran kertas, tetapi juga mampu mentransfer nur cahaya ketauhidan langsung ke dalam sanubarinya. Ia mencari sosok yang ilmunya adalah cermin dari perilakunya. Ulama amilin, yang hatinya telah terhubung ke Sidratul Muntaha, hingga pada suatu senja, saat langit Makkah memancarkan semburat jingga keemasan yang memantul di kiswah Ka'bah, Khalil muda mendengar sebuah perbincangan di antara para santri Ashab Al-Jawin, komunitas pelajar dari Nusantara. Mereka sedang membicarakan sosok seorang ulama yang sangat dihormati, bahkan oleh para mufti, pemberi fatwa mazhab Syafi'i di Makkah. Ulama ini bukanlah seorang keturunan Arab Sayyid, bukan pula lulusan Al-Azhar Kairo. Ulama ini adalah orang Nusantara, sebangsa dengan Khalil, namun memiliki kedudukan yang begitu tinggi hingga para ulama Timur Tengah pun menundukkan kepala jika berpapasan dengannya. Beliau adalah lautan ilmu yang menyembunyikan dirinya di balik jubah ketawaduan. Bisik seorang santri asal Banten kepada Khalil, jika engkau mencari ilmu alat nahwu syorof tingkat tinggi, fikih yang mendalam, dan rahasia-rahasia hati tasawuf, jangan pulang sebelum engkau mencium lutut beliau. Khalil muda mengerutkan dahi. Siapakah gerangan beliau? Apakah beliau dari Jawa atau dari Minangkabau yang memang terkenal melahirkan banyak ulama besar? Santri Banten itu menggeleng pelan. Seulas senyum penuh kebanggaan terukir di bibirnya. Bukan, wahai saudaraku. Beliau bukan dari Jawa, Sumatera, atau Semenanjung Melayu. Beliau berasal dari sebuah kerajaan nun jauh di ufuk timur Nusantara. Sebuah tanah vulkanik yang keras di Pulau Sumbawa. Beliau berasal dari Kesultanan Bima. Nama itu terdengar asing, sekaligus mistis, di telinga Khalil Bangkalan. Bima, sebuah daerah yang bagi orang-orang di Jawa saat itu terasa sangat jauh. Sebuah wilayah pesisir yang terkenal dengan kuda-kuda perangnya yang tangguh dan pelautnya yang berani. Bagaimana mungkin, dari tanah karang yang keras itu, lahir seorang maha guru yang kini menduduki kursi kehormatan di pusat dunia Islam. Namanya adalah Syekh Abdul Ghani bin Subuh bin Ismail Al-Bimawi. Lanjut santri itu, menyebutkan nama tersebut dengan nada penuh ta'zim. Di sini, di tanah suci ini, beliau adalah rujukan para ulama. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani yang agung itu pun menghormati beliau. Para ulama Makkah sering menjulukinya sebagai Al-Alim, Al-Alamah, sang pemilik ilmu yang sangat luas. Rasa penasaran yang meledak membakar dada Khalil. Malam itu juga, setelah salat Isya, Khalil mencari halakoh Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi di sudut tenggara Masjidil Haram, sedikit menjauh dari keramaian utama. Khalil melihat sebuah lingkaran kajian yang dipenuhi oleh puluhan wajah yang memancarkan cahaya keteduhan. Tidak hanya santri Nusantara yang duduk di sana, tetapi Khalil juga melihat beberapa pemuda Arab bersorban tebal, yang mencatat setiap ucapan sang syekh dengan penuh keseriusan. Khalil melangkah mendekat, berjinjit melewati bahu para santri, dan matanya akhirnya tertuju pada sosok yang duduk di atas permadani tebal. Di tengah lingkaran tersebut, sosok itu tidak memiliki perawakan fisik yang raksasa atau suara yang menggelegar menakutkan. Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi memiliki raut wajah khas Nusantara Timur tegas, berwibawa, namun diselimuti oleh aura kelembutan yang sangat pekat. Janggutnya mulai memutih, matanya separuh terpejam saat menjelaskan bait-bait syair dari kitab Alfiyah Ibnu Malik, kitab tata bahasa Arab tingkat tinggi. Namun, ketika beliau membuka matanya, Khalil merasa seolah-olah mata itu bisa menembus langsung ke dasar jiwanya, membaca segala niat dan dosa yang tersembunyi. Khalil duduk bersimpuh di barisan paling belakang. Ia menyimak penjelasan Syekh Abdul Ghani. Detik demi detik berlalu, dan pemuda Madura itu perlahan-lahan kehilangan napasnya bukan karena asma, melainkan karena takjub yang luar biasa. Penjelasan sang syekh dari Bima itu begitu jernih, mengalir deras layaknya air sungai pegunungan, membongkar rahasia-rahasia gramatika, bahasa Arab yang paling rumit,
dan mengaitkannya secara magis dengan tauhid kepada Allah. Rumus tata bahasa yang biasanya kering dan membosankan di lisan Syekh Abdul Ghani berubah menjadi obat penawar hati yang keras. Bahwa setiap fi'il subjek pasti dirafakan, ditinggikan, atau diberi harakat damah, ucap Syekh Abdul Ghani dengan suara yang lembut namun bergema di dada Khalil. Begitu pula seorang hamba, jika ia benar-benar memposisikan dirinya sebagai pelaku ketaatan yang tulus, maka Allah Azza wa Jalla pasti akan merafakan, meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Namun syaratnya, subjek itu tidak boleh mendahului fi'il kata kerja atau ketetapan Allah. Hamba harus tunduk pada kehendak Tuhannya. Air mata menetes di pipi Khalil Bangkalan. Di detik itulah, sebuah ikatan batin yang tak terlihat, namun sekuat baja terbentuk antara seorang santri muda yang lapar dari Madura dengan sang maha guru misterius. Dari Bima, Khalil tahu, ia telah menemukan lautan yang ia cari. Ia memutuskan bahwa ia tidak akan beranjak dari pelataran Ka'bah ini sebelum berhasil menjadi murid kesayangan Syekh Abdul Ghani. Namun, siapa sebenarnya sosok Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi ini? Bagaimana seorang anak yang lahir dari rahim Kesultanan Bima bisa menembus kerasnya kompetisi intelektual di Jazirah Arab hingga diakui oleh para ulama Timur Tengah yang terkenal keras dan selektif? Sejarah besar ini baru saja dimulai. Di balik wibawanya yang mendudukan para mufti Makkah, terdapat kisah masa kecil yang penuh dengan pertanda langit, perjalanan berdarah, menembus lautan, dan tirakat yang akan membuat manusia modern tak mampu mempercayainya. Jauh sebelum Syekhona Khalil Bangkalan meneteskan air mata takjub di pelataran Masjidil Haram, benih keagungan itu telah ditanam di sebuah tanah yang keras dan berangin kencang, terletak di ujung timur Kepulauan Nusa Tenggara. Kesultanan Bima Mbojo pada abad ke-18 dan awal abad ke-19 adalah sebuah bandar maritim yang disegani. Pelabuhannya riuh oleh kapal-kapal dagang dari Makassar, Melayu, hingga Hadramaut. Angin laut Flores yang bercampur dengan aroma rempah, kayu cendana, dan garam menyapu daratan berbukit cadas yang menjadi rumah bagi para satria penunggang kuda yang gagah berani. Namun, Kesultanan Bima bukan sekadar tanah para jawara bersenjata parang dan tombak. Sejak Islam menancapkan akarnya secara resmi, melalui Kesultanan Gorontalo, Bima bertransformasi menjadi salah satu benteng tauhid terkuat di timur Nusantara. Di setiap sudut kampung, surau-surau kayu berdiri berdampingan dengan rumah panggung. Suara gemerincing pelana kuda selalu diimbangi dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang menggema dari bibir anak-anak. Doh Mbojo orang Bima, sejak matahari terbit hingga malam memeluk bumi. Di lingkungan yang sangat religius inilah, dari sulbi seorang pria saleh bernama Subuh bin Ismail, lahir seorang bayi laki-laki yang kelak akan mengubah peta keilmuan Islam Nusantara. Bayi itu diberi nama Abdul Ghani. Kelahiran Abdul Ghani tidak ditandai dengan pesta pora kerajaan, melainkan diselimuti oleh kesederhanaan dan keheningan spiritual. Menurut tuturan lisan yang diwariskan turun-temurun, sejak masih dalam buayan, Abdul Ghani kecil telah menunjukkan gelagat yang tidak biasa. Ia adalah bayi yang sangat jarang menangis. Ketika anak-anak seusianya meronta karena lapar atau tidak nyaman, Abdul Ghani hanya akan terdiam tenang jika ayahnya, Subuh, melantunkan ayat-ayat Al-Quran di dekat telinganya. Tangisannya seolah terkunci oleh resonansi kalam ilahi. Sebuah pertanda awal bahwa hatinya telah terpaut pada langit sejak ia belum bisa mengeja kata. Memasuki usia kanak-kanak, sementara teman-temannya sibuk berlarian di tanah lapang, berlatih menunggang kuda poni Bima yang terkenal tangguh, atau bermain ombak di pesisir Teluk Bima, Abdul Ghani kecil lebih memilih menyendiri di sudut-sudut surau. Ia duduk bersila, dengan punggung tegak, matanya menatap tajam ke arah lembaran-lembaran lontar, dan kertas kusam bertuliskan huruf Arab gundul pegon. Ada sebuah karomah intelektual, sebuah anugerah kecerdasan di luar nalar, yang diberikan Allah kepada bocah kurus ini. Abdul Ghani memiliki ingatan fotografis, dan pendengaran yang menyerap ilmu, layaknya spons raksasa. Apa yang ia dengar sekali dari lisan gurunya, akan langsung terpatri di dalam otaknya, bagaikan pahatan di atas batu granit. Belum genap usianya mencapai masa balik, ia telah menghafal seluruh isi Al-Quran dengan tajwid dan makhraj yang sempurna, nyaris tanpa cacat. Subuh bin Ismail, sang ayah yang juga merupakan orang berilmu,
menyadari bahwa putranya bukanlah anak sembarangan. Suatu malam, ketika subuh sedang menguji hafalan kitab tata bahasa Arab dasar, Al-Jurumiyah, kepada Abdul Ghani, ia dibuat terperanjat. Abdul Ghani tidak hanya melafalkan matan teks asli kitab tersebut dengan lancar, tetapi ia juga mampu memberikan penjelasan logis tentang struktur kalimat yang bahkan belum diajarkan oleh guru-guru di kampungnya. "Wahai anakku," tegur subuh dengan suara bergetar, "dari mana engkau mengetahui syarah penjelasan rumit ini? Padahal tuan guru di surau kita belum sampai pada bab tersebut." Abdul Ghani, yang saat itu masih sangat belia, menundukkan wajahnya dengan tawadu. "Maafkan saya, ayahanda. Saat saya membaca kitab ini di bawah cahaya lampu minyak tadi malam, rasanya kata-kata ini seolah berbicara sendiri ke dalam dada saya. Allah membukakan maknanya sebelum saya sempat bertanya." Mendengar jawaban itu, subuh meneteskan air mata. Ia tahu persis bahwa tanah Bima, meskipun kaya akan ulama lokal yang mumpuni, tidak akan lagi cukup untuk mewadahi lautan ilmu yang sedang terbentuk di dalam dada putranya. Mangkok kecil tidak akan bisa menampung tumpahan air terjun. Abdul Ghani harus dikirim ke muara dari segala ilmu Islam. Ia harus pergi ke Makkah Al-Mukarramah. Keputusan itu bukanlah hal yang mudah. Pada pertengahan abad ke-19, pergi ke Makkah bagi seorang pemuda dari Kepulauan Nusantara Timur adalah sebuah pertaruhan nyawa. Perjalanan laut menggunakan kapal layar tradisional pinisi memakan waktu berbulan-bulan, bahkan kadang lebih dari setengah tahun. Badai monsun, wabah penyakit seperti kolera, dan disentri di atas geladak kapal, hingga ancaman perompak di perairan Malaka dan Samudra Hindia adalah bayang-bayang kematian yang selalu mengintai jemaah haji dan para penuntut ilmu. Banyak yang berangkat, namun hanya sedikit yang kembali. Sebagian besar raga mereka tenggelam menjadi penghuni dasar samudra. Namun, cinta pada ilmu mengalahkan ketakutan pada maut. Di suatu pagi yang diselimuti kabut tipis, pelabuhan Bima menjadi saksi perpisahan yang mengharukan. Keluarga, kerabat, dan para guru lokal berkumpul untuk melepas kepergian Abdul Ghani muda. Tidak ada isak tangis histeris, hanya ada doa-doa panjang yang dirapalkan mengiringi embusan angin laut. Subuh bin Ismail memeluk erat putranya. "Pergilah, wahai bagian dari nyawaku. Jangan pernah kembali ke tanah Bima sebelum dadamu penuh dengan cahaya Makkah dan Madinah. Jika takdir Allah menetapkan laut sebagai kuburanmu, maka engkau mati sebagai syahid di jalan ilmu. Jika engkau sampai, jadilah ulama yang tidak menundukkan kepala pada dunia, dengan bekal secukupnya dan seonggok keberanian yang mengakar pada tauhid." Abdul Ghani melangkah menaiki papan kayu kapal layar dagang Bugis yang akan membawanya membelah samudra. Layar-layar besar dikembangkan, berderak menantang angin. Pelabuhan Bima perlahan menjauh, mengecil, hingga akhirnya lenyap di telan garis cakrawala. Di atas kapal kayu yang berguncang hebat, dihantam ombak Samudra Hindia, Abdul Ghani muda tidak menghabiskan waktunya dengan mengeluh karena mabuk laut. Saat penumpang lain muntah atau meratap ketakutan melihat badai gelap yang menyapu tiang layar, pemuda Bima itu mengikat tubuhnya di tiang utama agar tidak terlempar ke laut. Lalu bibirnya terus komat-kamit mengulang-ulang hafalan Al-Quran. Baginya, gemuruh badai dan kilatan petir di tengah samudra adalah manifestasi dari keagungan asma Allah yang sedang mengujinya. Hingga akhirnya, setelah melewati penderitaan laut yang panjang dan berlabuh, dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain Singapura, Aceh, hingga Yaman, kaki pemuda Bima itu menginjakan daratan berpasir semenanjung Arabia. Ia selamat. Ia tiba di Hijaz. Namun, tantangan yang sebenarnya baru saja dimulai. Di Makkah, tempat berkumpulnya para jenius Islam dari seluruh penjuru dunia, mulai dari Al-Azhar Mesir, Maroko, hingga India, seorang pemuda kulit coklat dari kepulauan terpencil Nusantara harus membuktikan dirinya. Ia harus bertahan dari diskriminasi, kerasnya cuaca gurun, kelaparan, dan persaingan intelektual yang sangat kejam. Bagaimana seorang pemuda Bima yang tidak fasih berbahasa Arab, amiyah keseharian, pada awalnya bisa melesat menjadi mufti dan mahaguru yang membuat ulama-ulama Arab tersungkur hormat di hadapannya. Gurun Hijaz menyambut Abdul Ghani muda dengan pelukan panas
yang membakar kulit. Saat kakinya pertama kali menginjak debu kota suci Makkah, udara kering yang bersuhu lebih dari 40 derajat Celcius langsung menyengat wajahnya. Tidak ada rimbunnya pohon bambu atau sejuknya angin pesisir Teluk Bima di sini. Yang ada hanyalah lautan manusia berbalut kain ihram, unta-unta yang menderum di pasar-pasar, dan aroma campuran antara keringat, kayu gaharu, serta debu padang pasir purba. Namun, ketika Abdul Ghani melangkah melewati gerbang Masjidil Haram, dan matanya menatap langsung pada bangunan kubus hitam, raksasa Baitullah, Ka'bah yang selama ini hanya ia bayangkan saat menghadap kiblat di surau kecilnya, di Bima, tangisnya pecah. Tubuhnya yang kurus dan kelelahan akibat berbulan-bulan terombang-ambing di lautan, seketika bergetar hebat. Ia bersujud di atas lantai batu yang panas, membiarkan air matanya membasahi debu tanah suci. Perjalanan maut yang ia tempuh akhirnya terbayar lunas. Akan tetapi, euforia spiritual itu harus segera berhadapan dengan realitas yang sangat keras. Pada pertengahan abad ke-19, Makkah adalah pusat peradaban intelektual Islam yang sangat hierarkis dan elitis. Ribuan pelajar dari seluruh penjuru dunia Islam tumpah ruah di sana. Secara sosial dan akademis, pelajar keturunan Arab dari Hijaz, Yaman, Syam dan Mesir menduduki kasta tertinggi karena bahasa Arab adalah bahasa ibu mereka. Sementara itu, para pelajar dari Nusantara yang saat itu tergabung dalam komunitas yang disebut Asyab al-Jawiyin, orang-orang Jawi, seringkali dipandang sebelah mata. Bagi sebagian ulama dan pelajar Timur Tengah masa itu, orang-orang Nusantara dianggap sebagai Muslim dari pinggiran peradaban. Mereka dinilai lambat dalam berbicara. Aksen Arab mereka kaku karena terbiasa dengan lidah Melayu atau daerah, dan mereka seringkali kesulitan menguasai ilmu alat tata bahasa Arab tingkat tinggi seperti nahu, sorof, balagah, mantik yang menjadi syarat mutlak untuk membedah kitab-kitab kuning klasik. Orang Jawi lebih sering dihormati karena kesopanan dan kedermawanannya, bukan karena ketajaman intelektualnya. Disinilah Abdul Ghani harus bertahan hidup. Pemuda dari Kesultanan Bima ini menetap di sebuah ribat asrama wakaf yang sempit dan pengap, berdesakan dengan belasan penuntut ilmu lainnya yang sama-sama miskin. Uang perbekalannya dari Bima menipis dengan sangat cepat. Untuk bertahan hidup, Abdul Ghani seringkali hanya makan sehari sekali, mengunyah roti gandum kering yang sudah mengeras dan beberapa butir kurma sisa. Ditemani tegukan air zam-zam yang mengenyangkan perut sekaligus mendinginkan hatinya. Malam harinya, ia tidak tidur di kasur empuk. Ia tidur beralaskan tikar usang, memanfaatkan cahaya temaram lampu minyak di pelataran masjid untuk menelaah kitab-kitab tebal hingga fajar menyingsing. Sebuah tirakat disiplin spiritual yang luar biasa ketat ia terapkan pada dirinya sendiri. Ia berpuasa Daud sehari puasa, sehari berbuka untuk menekan hawa nafsunya. Tidurnya tak pernah lebih dari 3 jam. Sisa waktunya ia habiskan untuk duduk berlutut dari satu halakoh ke halakoh lain. Namun, selama berbulan-bulan, keberadaannya nyaris tak dianggap. Ia selalu duduk di barisan paling belakang, tersembunyi di balik jubah-jubah besar para santri Arab yang bertubuh tinggi besar, hingga tibalah suatu momentum yang akan mengubah sejarah hidupnya dan mengangkat derajat bangsa Jawi di mata dunia. Hari itu, Masjidil Haram dipenuhi oleh ratusan pelajar elit. Di tengah mereka, duduklah seorang mufti besar mazhab Syafi'i, seorang ulama karismatik, keturunan Rasulullah yang fatwanya menjadi rujukan seluruh tanah Hijaz. Sang mufti sedang membedah sebuah masalah yang sangat rumit dalam ilmu usul fikih yang berkaitan erat dengan kaidah nahwu tingkat tinggi, merujuk pada tafsir ayat-ayat mutasyabihat, ayat yang maknanya berlapis. Sang mufti melemparkan sebuah pertanyaan uji kepada majelisnya. Pertanyaan itu berkaitan dengan kedudukan gramatikal i'rab, sebuah kata dalam syair Arab jahiliyah kuno yang dijadikan dalil penetapan hukum syariat. Siapa di antara kalian, suara sang mufti menggema, yang bisa menguraikan kedudukan kata ini dengan mengutip pendapat Sibawaih dan membandingkannya dengan mazhab tata bahasa Kufah, lalu menyimpulkan hukum fikihnya tanpa cacat logika. Keheningan yang mencekam langsung menyergap halakoh raksasa tersebut. Puluhan pelajar genius dari Mesir, Suriah, dan Makkah saling berpandangan. Beberapa mencoba menjawab, namun sang mufti menggelengkan kepala,
mematahkan argumen mereka satu persatu dengan tajam karena ada celah logika atau hafalan syair yang meleset. Pertanyaan itu terlalu sulit, seperti benang kusut yang ujungnya tak terlihat. Tiba-tiba, dari sudut paling belakang, dari deretan para santri Jawi yang biasanya hanya dia mendengarkan, terdengar sebuah suara yang tenang namun memiliki resonansi yang sangat kuat. Mohon ampunan beribu ampunan, wahai Syekh yang mulia. Izinkan fakir yang bodoh ini mencoba menguraikan benang tersebut. Ribuan pasang mata menoleh ke belakang. Pandangan meremehkan, heran, sekaligus terkejut mengarah pada sosok pemuda berkulit coklat gelap, berpakaian lusuh, namun memiliki sorot mata setajam elang. Itu adalah Abdul Ghani Al-Bimawi. Sang mufti menaikkan alisnya, sedikit terkejut melihat seorang non-Arab berani mengangkat suara dalam forum debat tingkat tinggi ini. Silakan, wahai anak muda, ucap sang mufti dengan bijaksana, menahan cibiran beberapa santri Arab di sekitarnya. Abdul Ghani tidak berdiri. Ia tetap bersimpuh dengan tawadu. Namun, ketika mulutnya mulai terbuka, rentetan kata yang keluar dari bibirnya seolah-olah menghentikan waktu di pelataran Ka'bah. Dengan bahasa Arab fusha baku yang sangat fasih, bahkan lebih fasih, dan bernilai sastra tinggi dibandingkan penutur aslinya, Abdul Ghani mengutip bait-bait syair kuno dari kitab Al-Mufassal dan Alfiyah Ibnu Malik di luar kepala. Ia tidak hanya membandingkan pendapat mazhab Basra dan Kufah sebagaimana yang diminta, namun ia juga menambahkan pendapat dari ulama Andalusia Spanyol yang bahkan jarang didengar oleh santri Makkah. Ia menguraikan irab itu dengan logika matematika yang sangat presisi, lalu menguncinya dengan kesimpulan hukum fikih Syafi'i yang sempurna, tanpa terbata-bata sedikitpun. Selama hampir 15 menit, Abdul Ghani berbicara tanpa melihat catatan apapun. Ingatan fotografis dan pemahaman spiritualnya bekerja layaknya mesin ilahi. Saat ia menyelesaikan kalimat terakhirnya dan kembali menundukkan kepala, suasana Masjidil Haram sunyi senyap. Mulut para santri elit ternganga, tidak ada yang berani berbisik. Sang mufti besar terdiam selama beberapa saat. Matanya berkaca-kaca, menatap pemuda miskin dari ujung Nusantara itu. Dengan perlahan, sang mufti berdiri dari kursi kebesarannya. Sebuah pemandangan yang sangat langka terjadi. Sang ulama besar Makkah itu melangkah membelah kerumunan santri, berjalan menghampiri deretan paling belakang, mendekati Abdul Ghani. Setibanya di depan Abdul Ghani, sang mufti memegang kedua pundak pemuda Jawi itu, lalu mencium keningnya. Maha suci Allah yang telah meletakkan lautan ilmunya di dalam dada yang ia kehendaki. Tidak peduli dari warna kulit atau dari bangsa mana ia berasal, suara sang mufti bergetar menahan haru. Wahai anak muda, dari negeri mana engkau berasal? Siapa namamu? Fakir ini bernama Abdul Ghani, Tuan Guru. Saya berasal dari Kesultanan Bima, sebuah pulau kecil di Nusantara, jawab Abdul Ghani, dengan suara bergetar, merendahkan pandangannya. Mulai hari ini, seru sang mufti ke arah ribuan santrinya. Suaranya menggelegar ke seluruh penjuru ruak haram. Tidak ada lagi yang boleh duduk di belakang. Abdul Ghani Al-Bimawi, engkau akan duduk di sebelah kananku. Ilmumu lah yang berhak memimpin di pelataran ini. Hari itu, sejarah mencatat runtuhnya sebuah stigma. Pemuda dari Kesultanan Bima itu tidak hanya mematahkan kesombongan intelektual, tetapi ia juga membuka pintu gerbang bagi ulama-ulama Nusantara untuk diakui dan dihormati di kancah global. Kabar tentang kejeniusan sang mutiara dari Bima menyebar bagai api tertiup angin ke seantero Makkah dan Madinah. Namun, diangkatnya derajat Abdul Ghani menjadi ulama papan atas Makkah bukanlah akhir dari perjalanannya. Posisi itu justru membawanya pada ujian yang jauh lebih berat. Ia mulai didatangi oleh ribuan penuntut ilmu dari berbagai benua. Dan di antara ribuan wajah itu, kelak akan muncul seorang pemuda kurus dari Madura bernama Khalil, yang akan meneruskan tongkat estafet gaib ini kembali ke bumi Nusantara. Sejak peristiwa monumental di mana sang mufti besar Makkah menundukkan kepalanya di hadapan kecerdasan Abdul Ghani muda, roda takdir berputar dengan kecepatan yang mengagumkan. Stigma miring terhadap ulama Jawi hancur lebur berkeping-keping. Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi kini bukan lagi sekadar santri miskin yang bersembunyi di sudut gelap pelataran Masjidil Haram,
beliau telah diangkat menjadi salah satu pengajar resmi mudaris di pusat alam semesta Islam tersebut. Halaqah Syekh Abdul Ghani selalu dipenuhi sesak oleh ratusan penuntut ilmu. Majelisnya mengambil tempat di area strategis, tak jauh dari Bab As-Salam, menghadap langsung ke arah multazam dinding mustajab antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Maha guru dari Bima ini mengajarkan berbagai disiplin ilmu yang amat rumit, mulai dari tafsir Jalalain, Sahih Bukhari, usul fikih, hingga mahakarya, tasawuf Ihya Ulumuddin, karangan Imam Al-Ghazali. Namun, yang membuat majelis Syekh Abdul Ghani begitu ditakuti sekaligus dicintai, bukanlah sekadar kedalaman teks yang ia bedah, melainkan metode pengajaran supranatural yang ia gunakan. Dalam terminologi kaum Sufi, Syekh Abdul Ghani telah mencapai makom mukasyafah, tersingkapnya tabir kegaiban. Beliau seringkali mengajar tanpa harus membuka lembaran kitab. Matanya terpejam, namun lisan dan hatinya memancarkan nur yang langsung menembus dada para santrinya. Seringkali, ketika seorang santri baru saja membatin sebuah pertanyaan rumit di dalam hatinya, dan belum sempat mengucapkannya melalui lisan, Syekh Abdul Ghani sudah menjawab pertanyaan tersebut dengan gamblang di tengah-tengah penjelasannya. Ilmu agama bukanlah hafalan yang dipindahkan dari kertas ke dalam otak, ucap Syekh Abdul Ghani pada suatu sore. Suaranya lembut namun menggema membungkam kebisingan Makkah. Ilmu adalah cahaya Nurullah, dan cahaya Tuhan yang suci tidak akan pernah sudi menetap di dalam wadah hati yang masih kotor oleh kesombongan, hasad, dan cinta pada dunia. Disinilah benang merah sejarah itu akhirnya bertaut. Di antara ratusan wajah yang selalu haus menatap wajah teduh Syekh Abdul Ghani, terdapat satu sosok pemuda yang kondisinya paling memprihatinkan. Namun, matanya memancarkan api kerinduan yang paling menyala. Pemuda itu adalah Muhammad Khalil, dari Bangkalan, Madura. Seperti yang telah dikisahkan pada awal mula perjalanannya, Khalil muda datang ke Makkah dengan bekal yang sangat minim. Ia adalah representasi nyata dari fakir yang sesungguhnya. Untuk menyambung hidup dan tetap bisa belajar, Khalil seringkali memungut kulit semangka atau sisa-sisa makanan yang dibuang oleh para pedagang Arab di pasar Seng, mencucinya hingga bersih, lalu memakannya sebagai pengganjal perut. Pakaiannya hanya 2 helai kain usang yang dijahit berulang kali. Namun, semangatnya untuk menelan lautan ilmu tak pernah surut. Hari itu, Khalil memberanikan diri setelah berhari-hari hanya duduk merunduk di barisan paling belakang majelis Syekh Abdul Ghani. Ia memutuskan untuk maju. Ia ingin secara resmi berbiat, memohon agar sang mahaguru dari Bima itu sudi menerimanya sebagai murid khawas, murid khusus yang dibimbing langsung sanad batinnya. Saat halaqah bubar dan para santri mulai membubarkan diri untuk menunaikan salat maghrib, Khalil merangkak maju. Ia bersimpuh tepat di hadapan Syekh Abdul Ghani. Kepalanya tertunduk dalam-dalam hingga nyaris menyentuh lutut sang guru. Tubuh kurusnya gemetar menahan getaran kewibawaan yang memancar dari ulama Bima tersebut. "Assalamualaikum, wahai Tuan Guru." Fakir ini bernama Khalil, datang dari tanah Madura. Bisik Khalil dengan suara serak. "Hamba memohon dengan sangat, izinkan hamba yang bodoh dan kotor ini menampung setetes embun dari lautan ilmu Tuan Guru. Terimalah hamba sebagai muridmu." Syekh Abdul Ghani tidak langsung menjawab. Beliau menatap lekat-lekat puncak kepala Khalil. Dengan mata batinnya yang setajam sembilu, Syekh Abdul Ghani menembus dada pemuda Madura itu. Beliau tidak melihat seorang gembel yang kelaparan. Beliau melihat sebuah pasak bumi yang memancarkan cahaya terang benderang. Beliau melihat masa depan tanah Jawa. Beliau melihat jutaan santri, ratusan pesantren, dan lahirnya ulama-ulama besar Nusantara yang nasab ilmunya kelak akan bermuara pada pemuda kurus di hadapannya ini. Khalil adalah mutiara raksasa yang masih terbungkus lumpur tebal. Namun, emas murni harus dibakar di dalam tungku yang paling panas agar kotorannya hilang. Syekh Abdul Ghani tahu, wadah sebesar Khalil membutuhkan ujian pemecah ego tazkiyatun nafs yang ekstrem. "Engkau ingin menjadi muridku, wahai anak Madura?" tanya Syekh Abdul Ghani. Nada suaranya mendadak berubah menjadi dingin dan datar. "Benar, Tuan Guru. Hamba rela menyerahkan jiwa dan raga hamba," jawab Khalil tanpa ragu. "Baiklah, jika engkau memang menginginkan sanad ilmuku,
kosongkan cangkirmu. Mulai malam ini, engkau tidak kuizinkan duduk di majelisku untuk mencatat ilmu. Tugasmu hanya satu. Setiap kali majelisku berlangsung, engkau harus merapikan dan membersihkan terompah sandal seluruh santriku. Lakukan itu, dan berpuasalah selama 40 hari, tanpa memakan apapun yang bernyawa. Syarat itu terdengar gila bagi ukuran manusia awam. Khalil datang jauh-jauh menyeberangi samudra dari Madura ke Makkah untuk belajar tafsir, hadis, dan fikih. Namun, oleh Syekh Abdul Ghani, ia malah dijadikan khadam pesuruh penjaga sandal. Ini adalah pukulan paling telak bagi harga diri siapapun yang merasa dirinya pintar. Namun Khalil bukanlah manusia awam. Ia paham betul bahasa isyarat para sufi. Ia menyadari bahwa ilmu sejati tidak diturunkan lewat kertas, melainkan lewat penghancuran keakuan ego. Samina wa ta'na, kami dengar dan kami taat, Tuan Guru. Jawab Khalil, sambil meneteskan air mata haru. Ia mundur perlahan, mencium punggung tangan gurunya, dan langsung melaksanakan perintah tersebut. Maka, berminggu-minggu lamanya, pemandangan aneh itu terjadi di sudut pelataran Masjidil Haram. Sementara, ratusan santri duduk khusyuk, mendengarkan kajian kitab tingkat tinggi. Pemuda kurus dari Madura itu sibuk berjongkok di luar area majelis. Dengan telaten, Khalil menyeka debu dari puluhan pasang sandal para santri, menatanya dengan sangat rapi sedemikian rupa, sehingga ketika para santri itu keluar, mereka bisa langsung memasukkan kaki mereka tanpa harus berbalik arah. Beberapa santri Arab yang sombong terkadang mencibirnya, menganggap Khalil sebagai budak pesuruh yang tak punya masa depan. Khalil hanya tersenyum, sambil tangannya membersihkan kotoran dari alas kaki orang lain. Bibirnya tak henti-hentinya berzikir, dan hatinya terus-menerus diguyur oleh pancaran surah rahasia ilahi yang dikirimkan secara telepati oleh Syekh Abdul Ghani dari kursi majelisnya. Ya, meski Khalil tidak mendengar secara fisik, batinnya diajari langsung oleh sang guru. Sandal yang ia bersihkan hakikatnya adalah hatinya sendiri yang sedang digosok hingga mengkilap. Tepat pada hari ke-40, ujian itu mencapai puncaknya. Sore itu, hujan lebat mengguyur kota Makkah, sebuah fenomena alam yang sangat langka. Halaman Ka'bah tergenang air bercampur lumpur. Majelis Syekh Abdul Ghani baru saja selesai. Para santri berhamburan mencari tempat berteduh. Namun Syekh Abdul Ghani tetap duduk tenang di tempatnya. Khalil, dengan tubuh menggigil kedinginan dan perut yang kosong melompong setelah 40 hari berpuasa keras, berlari menembus hujan. Ia segera mengambil terompah milik Syekh Abdul Ghani, meletakkannya di dadanya agar tidak terkena lumpur, lalu bersimpuh di genangan air, menanti gurunya melangkah. Melihat pemandangan itu, pertahanan emosi Syekh Abdul Ghani runtuh. Sang Maha Guru dari Bima itu berdiri, berjalan menembus hujan, lalu bukan kakinya yang masuk ke dalam terompah itu, melainkan kedua tangannya merengkuh tubuh kurus Khalil Bangkalan. Syekh Abdul Ghani memeluk erat pemuda Madura itu di tengah guyuran hujan lebat di pelataran Ka'bah. "Cukup, wahai anakku, cukup," isak Syekh Abdul Ghani. Air matanya menyatu dengan air hujan. "Cangkirmu telah kosong dari dunia, dan kini telah penuh dengan cahayanya. Mulai detik ini, tidak ada satupun ilmuku, sanatku, dan rahasiaku, kecuali telah aku tuangkan seluruhnya ke dalam dadamu." Syekh Abdul Ghani meletakkan tangan kanannya tepat di atas dada sebelah kiri Khalil. Di detik yang sangat sakral itulah, sebuah transfer energi spiritual tajalli tingkat tinggi terjadi. Khalil Bangkalan merasakan hawa sejuk yang luar biasa dahsyat, menjalar dari ubun-ubun hingga ke ujung kakinya. Dadanya terasa dilapangkan, seolah mampu menelan semesta. Hafalan-hafalan kitab yang dulunya terasa sulit, kini terbuka benderang layaknya membaca garis tangan sendiri. "Pulanglah ke tanah Jawa, wahai Khalil," bisik Syekh Abdul Ghani di telinga murid kesayangannya itu. "Tugasmu di sini telah usai. Lautan Makkah telah engkau minum habis. Kini saatnya engkau menjadi sumur air kehidupan bagi jutaan umat di Nusantara. Engkaulah paku bumi tanah Jawa. Itulah titik balik sejarah." Khalil muda, yang kelak akan dipanggil Mbah Khalil Bangkalan, guru dari K.H. Hashim Asy'ari pendiri NU, dan K.H. Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, telah mewarisi sanad keilmuan mutlak dari seorang Maha Guru Agung
yang berasal dari pelosok timur Indonesia, Kesultanan Bima. Namun, setelah melepas murid-murid masnya kembali ke Nusantara, kiprah Syekh Abdul Ghani di Tanah Suci justru semakin mendalam. Beliau akan dihadapkan pada sebuah krisis besar yang mengancam jamaah haji dari seluruh dunia, di mana karomahnya yang paling menakutkan akan disaksikan secara langsung oleh penguasa Hijaz. Kepergian Muhammad Khalil kembali ke Tanah Jawa meninggalkan sebersit kerinduan di hati Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi. Namun, sang maha guru dari Kesultanan Bima itu tahu persis bahwa mutiara yang telah ia asah harus segera dikembalikan ke lautan Nusantara untuk menerangi jutaan umat. Tugas pribadinya mendidik paku bumi Jawa telah purna, tetapi takdir Allah bagi dirinya di Tanah Suci Makkah justru bersiap memasuki fase yang paling menggentarkan. Beberapa tahun setelah kepulangan Khalil, Jazirah Arab dilanda sebuah malapetaka alam yang mengerikan. Pada pertengahan abad ke-19, musim kemarau panjang khas mencekik wilayah Hijaz. Matahari bersinar bagaikan piringan tembaga yang dipanggang di atas tungku neraka. Suhu udara memecahkan rekor tertinggi, membakar kulit, dan mengeringkan nyaris seluruh sumur-sumur oase di rute perjalanan kabilah. Bahkan, debit air sumur Zam-Zam yang legendaris itu dilaporkan menyusut drastis, memicu kepanikan massal di kalangan penduduk lokal. Kengerian itu semakin memuncak karena malapetaka ini terjadi tepat menjelang bulan Zulhijjah, puncak musim haji. Ratusan ribu jemaah dari berbagai penjuru dunia, Mesir, Syam, India, Afrika, hingga Nusantara telah terlanjur berdatangan dan mendirikan tenda-tenda darurat di lembah Makkah. Tanpa pasokan air yang memadai, kondisi sanitasi memburuk dengan sangat cepat. Akibatnya, wabah kolera dan demam panas taun mulai merebak, merenggut nyawa jemaah setiap harinya. Mayat-mayat terpaksa disalatkan secara massal tanpa henti. Diperparah lagi, dari arah timur gurun Rab al-Khali, sebuah dinding debu raksasa berwarna merah darah, habub, setinggi ratusan meter, mulai merayap mendekati Makkah. Badai pasir raksasa itu mengancam akan mengubur tenda-tenda jemaah di Arafah dan Mina hidup-hidup. Situasi ini membuat Syarif Makkah Gubernur Hijaz, keturunan Rasulullah, dan para pembesar kesultanan Utsmaniyah Turki Ottoman berada dalam keputusasaan yang absolut. Jika badai itu menghantam dan wabah gagal dibendung, bukan hanya jutaan nyawa yang melayang, tetapi wibawa kekhalifahan Islam akan runtuh di mata dunia. Sang Amir Makkah segera mengumpulkan seluruh mufti besar dari 4 mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali, serta ribuan ulama dan santri di pelataran Ka'bah untuk melaksanakan salat al-istiqah, salat memohon hujan. Puluhan ribu jemaah haji yang kehausan dan dilanda ketakutan ikut bersimpuh, menangis, meraung-raung menggemakan kalimat talbiyah. Salat dipimpin oleh mufti besar Makkah dengan khusyuk. Doa-doa panjang berbahasa Arab yang sangat fasih dan puitis dilangitkan. Air mata para ulama membasahi janggut mereka. Mereka memohon ampunan, memohon agar pintu langit dibuka. Namun, 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, hingga matahari tergelincir ke ufuk barat. Langit tetap berwarna kuning tembaga, panas, dan angkuh. Dinding badai pasir merah di kejauhan justru terlihat semakin membesar, menelan bukit-bukit batu di pinggiran Makkah. Hembusan angin panas samum mulai menyapu pelataran Masjidil Haram, membawa debu yang menyesakkan napas. Doa para pemuka agama tampaknya tertahan di antara langit dan bumi. Kepanikan mulai berubah menjadi histeria massal. Para jemaah saling berpelukan, bersiap menghadapi kematian di bawah timbunan pasir. Di tengah keputusasaan itu, mufti besar Makkah ulama, yang dulu pernah menundukkan kepala pada kecerdasan Abdul Ghani, di masa mudanya tersadar akan sesuatu. Beliau teringat pada sebuah rahasia ilahi, bahwa terkadang doa dari lisan yang terlalu sering dipuji manusia bisa terhalang oleh sehelai tipis kebanggaan diri. Langit membutuhkan doa dari lisan yang benar-benar hancur. Lisan seorang fakir yang hatinya murni, tidak memiliki apa-apa selain Allah. Mufti besar itu berdiri, membalikkan badannya menghadap lautan manusia, matanya menyapu ribuan wajah ulama. Di mana Abdul Ghani? Di mana Syekh dari Bima itu? Seru mufti besar dengan suara serak menembus deru angin kencang. Buka jalan untuknya. Langit Hijaz
membutuhkan rintihan dari ujung timur dunia. Di sudut pelataran dekat bab Amerika Salam, sesosok pria sepuh berkulit coklat gelap bangkit berdiri dengan perlahan. Beliau mengenakan jubah putih sederhana dan serban usang yang dililitkan rapi di kepalanya. Beliau adalah Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi. Langkahnya pelan namun mantap, membelah kerumunan puluhan ribu manusia yang secara otomatis memberikan jalan untuknya. Tidak ada ketakutan di wajah ulama Nusantara tersebut. Matanya teduh, seolah badai kiamat di depannya hanyalah pertunjukan panggung sandiwara debu. Syekh Abdul Ghani melangkah hingga tepat di depan Multazam, dinding di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Beliau tidak menengadahkan wajahnya ke langit. Beliau justru menundukkan kepalanya dalam-dalam, menatap debu di lantai marmer panas tersebut. Suasana mendadak hening. Deru angin pasir seolah menahan napasnya untuk mendengarkan apa yang akan diucapkan oleh sang wali dari tanah Bima itu. Syekh Abdul Ghani tidak melantunkan doa yang panjang atau puitis. Beliau mengangkat kedua tangannya yang gemetar karena kelemahan fisik, dan dengan suara yang sangat pelan, nyaris seperti bisikan seorang anak kecil yang merintih kepada ibunya, beliau berkata dalam bahasa Arab yang sangat sederhana, "Ya Allah, mereka ini adalah tamu-tamumu. Mereka datang menemumu dari ujung dunia dengan cinta. Akankah engkau biarkan tamu-tamumu mati kehausan di rumahmu sendiri? Jika dosa-dosa fakir dari Bima ini yang menjadi penghalang turunnya rahmatmu, maka cabutlah nyawaku saat ini juga, dan turunkanlah air untuk mereka." Begitu kata terakhir meluncur dari bibir Syekh Abdul Ghani. Sebuah anomali alam yang menentang seluruh hukum fisika meteorologi terjadi. Di tengah teriknya matahari dan pusaran badai pasir merah itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang bukan berasal dari bumi, melainkan dari atas langit Makkah. Awan hitam pekat mazun, entah dari mana asalnya, menggulung dengan kecepatan yang tak masuk akal, menutupi seluruh kota suci dalam hitungan detik. Udara panas yang mencekik seketika sirna, digantikan oleh hawa sejuk yang membawa aroma kasturi dan wangi tanah basah. Dho arer, kilat menyambar, merobek dinding awan, dan detik itu juga, hujan turun dengan sangat lebatnya. Ini bukanlah hujan badai yang merusak, melainkan hujan rahmat yang bulir-bulirnya terasa dingin bagaikan air pegunungan. Hujan itu seketika memukul mundur badai pasir merah, hingga hancur berantakan dan lenyap dari cakrawala. Air tumpah membasahi Ka'bah, mengalir deras memenuhi saluran-saluran air, mengisi kembali sumur-sumur oase yang mengering, dan membanjiri pelataran Masjidil Haram. Anehnya, jemaah haji yang sedang terjangkit demam panas dan kolera, seketika merasakan tubuh mereka kembali bugar saat tetesan hujan itu menyentuh kulit mereka. Penyakit itu luntur bersama air yang mengalir ke tanah. Puluhan ribu manusia di Masjidil Haram meledak dalam tangis kebahagiaan. Suara takbir bergema menggetarkan lembah Makkah. Para ulama keturunan Arab, termasuk gubernur dan pejabat Utsmaniyah, tersungkur sujud syukur di genangan air hujan. Setelah sujud, gubernur Makkah berlari menghampiri Syekh Abdul Ghani. Ia melepaskan jubah kebesarannya yang berhiaskan benang emas, berniat memakaikannya ke pundak sang mahaguru dari Bima itu sebagai tanda penghormatan tertinggi, sekaligus memerintahkan prajuritnya membawakan pundi-pundi koin emas. Namun, Syekh Abdul Ghani dengan lembut menolak jubah dan emas tersebut. Beliau memutar tubuhnya, menatap sang gubernur dengan senyum yang meneduhkan. "Simpanlah emas dan jubahmu untuk mereka yang lapar di luar sana, Tuan Gubernur," ucap Syekh Abdul Ghani. "Hujan ini turun bukan karena kehebatanku. Ia turun karena Allah malu melihat air mata tamu-tamunya. Aku hanyalah sebutir debu dari Bima yang menumpang berteduh di pelataran ini." Setelah mengucapkan itu, Syekh Abdul Ghani berjalan santai menembus hujan, kembali ke asramanya yang sempit, meninggalkan para pembesar Arab yang mematung dalam kekaguman absolut. Sejak hari itu, tidak ada satupun ulama di Hijaz yang berani meragukan kebesaran ilmu dan karomah para ulama dari Nusantara. Ashab Al-Jawiyin, nama Bima tidak lagi sekadar titik kecil di peta lautan, melainkan terukir dengan tinta emas di langit Makkah. Namun, seiring bertambahnya usia,
Syekh Abdul Ghani mulai mempersiapkan kader-kader pelanjut dari Nusantara lainnya. Di antara kerumunan santri yang baru datang dari Hindia Belanda, ada seorang pemuda jenius dari Banten yang akan menjadi Nawawi kedua di dunia Islam. Pertemuan Syekh Abdul Ghani dengan pemuda Banten ini akan memicu ledakan literatur kitab kuning yang dipelajari di seluruh pesantren hingga detik ini. Gema peristiwa badai pasir merah dan hujan rahmat yang diturunkan lewat doa. Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi masih menjadi buah bibir di setiap sudut kedai kopi dan asrama pelajar di Makkah. Nama Ashab Al-Jawiyin, komunitas pelajar Nusantara, terangkat ke puncak kehormatan. Tidak ada lagi ulama Jazirah Arab yang berani memandang remeh orang-orang berkulit sawo matang dari Kepulauan Khatulistiwa. Di bawah naungan wibawa Syekh Abdul Ghani, pintu-pintu keilmuan Makkah terbuka lebar bagi para pemuda Nusantara. Namun, sang maha guru dari Bima itu menyadari bahwa usianya perlahan merambat senja. Jasad fisiknya mulai menanggung beban tirakat yang tak berkesudahan. Beliau tahu, karomah dan kehebatan berdebat secara lisan akan mati bersama jasad jika tidak diikat dalam bentuk tulisan. Ilmu yang hanya dihafal bisa menguap di telan zaman, tetapi ilmu yang dipahat di atas kertas akan abadi, melintasi abad. Syekh Abdul Ghani telah mendidik Khalil dari Bangkalan untuk menjadi paku bumi, penyangga spiritual masyarakat Jawa. Namun, Islam di Nusantara masih membutuhkan satu pilar lagi. Seorang kalam pena bertenaga raksasa yang tulisan-tulisannya mampu membungkam arogansi intelektual dunia, sekaligus menjadi kurikulum wajib bagi pesantren-pesantren di masa depan. Dan langit Makkah pun menjawab keresahan itu dengan mengirimkan seorang pemuda jenius dari ujung barat Pulau Jawa. Namanya adalah Muhammad Nawawi, pemuda asal desa Tanara, Kesultanan Banten. Banten pada pertengahan abad ke-19 adalah kawah Candra di muka perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Penjajah sangat takut pada orang beragama dari Banten, karena darah kesatria Sultan Ageng Tirtayasa masih mengalir deras. Di tengah represi Belanda yang mencekik pelarangan pendidikan pesantren, Muhammad Nawawi muda melarikan diri ke Tanah Suci. Ia datang bukan sekadar untuk mencari selamat, melainkan untuk mengasah pedang intelektualnya. Berbeda dengan Khalil Bangkalan yang diuji melalui penghancuran ego dengan menjadi penjaga sandal, Nawawi Al-Bantani datang dengan karakter yang berbeda. Ia adalah seorang kutu buku yang sangat agresif dalam berdiskusi. Kapasitas otaknya menyerupai perpustakaan berjalan. Nawawi muda seringkali membuat guru-gurunya di Makkah kewalahan karena pertanyaan-pertanyaannya yang sangat tajam, mendetail, dan seringkali membongkar kelemahan argumen dari kitab-kitab klasik. Kabar tentang pemuda Banten yang gemar mendebat ini akhirnya sampai ke telinga Syekh Abdul Ghani. Sang maha guru tersenyum tipis. Ia tahu, energi intelektual yang meluap-luap ini, jika tidak disalurkan dengan benar, hanya akan melahirkan kesombongan akademis. Nawawi butuh seorang pawang yang bukan hanya cerdas secara logika, tapi juga memiliki kedalaman batin yang tak tertembus. Suatu hari, Nawawi hadir di halakoh Syekh Abdul Ghani, yang sedang membedah ilmu tasawuf tingkat tinggi. Berbeda dengan santri lain yang hanya menunduk mencatat, Nawawi mengacungkan tangannya dan melontarkan sebuah pertanyaan kritis mengenai rekonsiliasi antara syariat hukum fikih dan hakikat pengalaman sufistik, sebuah topik berat yang sering kali membuat ulama tergelincir. Syekh Abdul Ghani menatap pemuda Banten itu. Tatapannya tidak marah, melainkan memancarkan kehangatan seorang ayah yang menemukan anak kandungnya yang hilang. "Wahai Nawawi dari Banten," jawab Syekh Abdul Ghani dengan suara yang tenang namun bergema ke seluruh relung hati Nawawi. "Pertanyaanmu ibarat pedang Damaskus yang sangat tajam. Namun, pedang setajam apapun tak akan berguna jika ia hanya digunakan untuk membelah angin dalam perdebatan kosong. Kemarilah, mendekatlah padaku." Setelah majelis usai dan pelataran Ka'bah mulai sepi menjelang fajar, Syekh Abdul Ghani memanggil Nawawi ke kediamannya yang sederhana. Di dalam ruangan bermandikan cahaya lampu minyak kelapa, dua raksasa intelektual Nusantara itu duduk berhadapan, lutut bertemu lutut. Syekh Abdul Ghani menatap mata Nawawi dalam-dalam. "Anakku, telah berabad-abad lamanya bangsa kita, orang-orang Nusantara, selalu menjadi konsumen dari ilmu orang-orang Arab. Kita mengimpor kitab-kitab mereka, kita menghafal syair-syair mereka,
dan kita tunduk pada penjelasan mereka. Nawawi mengangguk takzim, tidak berani menyelah. Aura spiritual Syekh Abdul Ghani membungkam keliaran pikirannya. Namun, zaman akan berubah, lanjut Syekh Abdul Ghani dengan nada kenabian yang menggetarkan. Akan datang suatu masa di mana umat ini akan kebingungan menghadapi zaman modern. Mereka membutuhkan syarah penjelasan kitab kuning yang lebih segar, yang bahasanya bisa dipahami, dan yang sanadnya bersih dari kepentingan politik kekuasaan. Khalil telah kuutus untuk membangun manusianya di Jawa, tetapi engkaulah yang Allah pilih untuk menulis kurikulumnya. Nawawi terperanjat. Saya, Tuan Guru, bagaimana mungkin seorang ajam non-Arab sepertiku berani menulis syarah kitab-kitab Arab? Ulama Hijaz dan Mesir tidak akan sudi membacanya. Syekh Abdul Ghani tersenyum penuh wibawa. Beliau meraih tangan kanan Nawawi, menggenggamnya erat, lalu meniupkan doa di atas jemari pemuda Banten tersebut. Jangan pernah merasa rendah diri karena kulitmu yang kecoklatan dan bahasamu yang lahir dari Nusantara. Allah menjadikan lisanmu fasih. Aku perintahkan kepadamu malam ini. Menulislah, tuliskan apa yang engkau pahami dari syariat dan hakikat. Aku memberikan ijazah mutlak dan sanadku kepadamu. Kelak, bukan hanya orang Jawi yang akan membaca kitabmu, tetapi ulama Al-Azhar di Mesir dan para mufti di Makkah akan menjadikan kitabmu sebagai rujukan utama. Seketika, sebuah energi panas mengalir dari genggaman Syekh Abdul Ghani ke tangan kanan Nawawi. Energi itu menjalar ke dada hingga ke kepala. Nawawi menangis sejadi-jadinya. Beban berat baru saja diletakkan di pundaknya, namun sekaligus sebuah pintu kegaiban literasi terbuka lebar baginya. Semenjak malam itu, Muhammad Nawawi Al-Bantani mengurung dirinya. Jemarinya yang telah didoakan oleh Syekh Abdul Ghani seolah menari di atas kertas, tanpa bisa dihentikan. Tinta dari pena Nawawi mengalir laksana sungai Nil. Dalam waktu yang relatif singkat, Nawawi mulai menghasilkan karya-karya luar biasa dalam bahasa Arab Fusha yang kualitas sastranya diakui sangat tinggi. Ia menulis tafsir Al-Quran, tafsir Marah Labid, tafsir Munir, ilmu Tauhid, ilmu fikih Kasyifat As-Saja, syarah Safinatun Najah, hingga ilmu tasawuf Nasyaihul Ibad. Benar saja, nubuat Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi menjadi kenyataan mutlak. Kitab-kitab karangan Syekh Nawawi meledak di pasaran intelektual Timur Tengah. Ulama-ulama Arab terkesima melihat bagaimana seorang ulama dari ujung Banten bisa menjelaskan kerumitan tata bahasa Arab dan hukum syariat jauh lebih baik daripada ulama lokal Makkah sendiri. Nama Nawawi Al-Bantani kemudian diangkat menjadi imam di Masjidil Haram dan diberi gelar yang sangat prestisius, Sayyidul Hijaz, pemuka di tanah Hijaz. Syekh Nawawi Al-Bantani tidak pernah melupakan dari mana energi pertamanya berasal. Dalam beberapa manuskripnya, beliau selalu menyebut sanad keilmuannya dengan penuh rasa hormat yang bermuara pada guru-guru besarnya, yang salah satu pilar utamanya adalah Maha Guru dari Bima, Syekh Abdul Ghani. Kolaborasi spiritual antara Bima, Bangkalan, dan Banten ini telah menciptakan sebuah benteng pertahanan tak kasat mata bagi Nusantara. Tanpa mereka sadari, jaringan alumni Makkah yang dibentuk oleh Syekh Abdul Ghani ini tidak hanya mengurusi soal salat dan puasa. Mereka sedang membangun sebuah jaringan bawah tanah raksasa yang akan melahirkan perlawanan paling mematikan bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda. Di Batavia, para gubernur jenderal Belanda mulai gelisah. Laporan intelijen menyebutkan bahwa orang-orang haji berbaju putih yang pulang dari Makkah ini membawa bibit pemberontakan yang berbahaya. Mata-mata kolonial mulai dikerahkan menuju Jazirah Arab untuk menyelidiki dalang di balik kebangkitan intelektual Nusantara ini. Di saat pelataran Masjidil Haram bermandikan cahaya ilmu dari lisan para ulama Nusantara, ribuan mil jauhnya di seberang samudra, awan gelap kecemasan sedang menyelimuti Istana Baitenzorg, kini Istana Bogor. Di balik meja-meja kayu jati, berukir mewah, para pejabat tinggi pemerintah kolonial Hindia Belanda dan gubernur jenderal sedang membaca laporan intelijen dengan wajah tegang dan dahi berkerut. Memasuki paruh kedua abad ke-19, Belanda menyadari sebuah anomali yang sangat membahayakan kekuasaan mereka. Setiap kali terjadi pemberontakan petani atau perlawanan bersenjata di desa-desa, mulai dari Banten pesisir utara, Jawa hingga Madura,
Selalu ada satu benang merah yang sama. Para pemimpin perlawanan itu mengenakan jubah putih bersorban. Dan baru saja pulang dari Makkah. Gelar haji yang dulunya hanya dianggap sebagai simbol ritual keagamaan, kini berubah menjadi gelar subversif yang paling ditakuti oleh militer kolonial. Belanda yang rasional dan mengedepankan logika tidak bisa memahami bagaimana para petani miskin yang bersenjatakan bambu runcing dan golok karatan berani menerjang barisan senapan mesin kenil tanpa rasa takut sedikit pun. Mereka tidak takut mati, Tuan Gubernur. Lapor seorang perwira intelijen kolonial Inlansia Bestur. Kami menyita ratusan tumpukan kertas berbahasa Arab dari surau-surau yang kami bakar. Kami menduga ini adalah buku sihir atau mantra pemberontakan. Pemerintah kolonial segera menyewa para orientalis sarjana-sarjana Eropa yang mempelajari bahasa dan budaya timur untuk menerjemahkan buku-buku sihir tersebut. Ketika hasil terjemahan itu keluar, para orientalis Eropa itu terperanjat. Itu bukanlah buku sihir, itu adalah kitab kuning literatur fikih, tauhid, dan tasawuf tingkat tinggi yang memuat doktrin jihad, fisabilillah, menolak ketundukan kepada penguasa kafir Darul Harb, dan mengangkat martabat kemanusiaan. Siapa yang menulis mahakarya intelektual seberbahaya ini? Bentak Residen Banten saat membaca laporan tersebut. Buku-buku ini ditulis oleh Muhammad Nawawi dari Banten, dan disebarkan jaringannya oleh seorang kiai harismatik bernama Holil dari Bangkalan. Jawab sang orientalis sambil membalik halaman manuskrip. Namun, yang lebih mengerikan, Tuan, kedua tokoh raksasa ini bermuara pada satu sumber sanad yang sama. Akar dari pohon perlawanan intelektual ini adalah seorang mahaguru sepuh di Makkah. Namanya Syekh Abdul Ghani, berasal dari wilayah taklukan kita di timur, Kesultanan Bima. Batavia gempar. Mereka menyadari bahwa mereka tidak sedang menghadapi pemberontakan sporadis, melainkan sebuah konspirasi intelektual global yang diorkestrasi langsung dari jantung dunia. Islam, pemerintah kolonial, tidak tinggal diam. Mereka segera mengaktifkan jaringan konsulat mereka di Jeddah. Karena orang Eropa non-Muslim diharamkan menginjakan kaki di Makkah, Belanda menyewa para pengkhianat pribumi orang-orang munafik yang menjual akidahnya demi kepingan gulden dan posisi bupati. Salah satu mata-mata bayaran ini adalah seorang pria asal Jawa Barat bernama samaran Raden Hasan. Tugas Raden Hasan sangat spesifik, menyusup ke dalam komunitas Asyab Al-Jawiyin, pelajar Nusantara di Makkah, berpura-pura menjadi santri yang taat, dan mencari bukti-bukti permufakatan makar yang dilakukan oleh Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi dan murid-muridnya. Jika bukti itu didapat, Belanda akan menekan Kesultanan Utsmaniyah Turki untuk menangkap dan mengekstradisi sang ulama kembali ke Hindia Belanda untuk digantung. Dengan mengenakan kain ihram dan menundukkan pandangan layaknya orang suci, Hasan berhasil menyusup ke dalam Masjidil Haram. Selama berminggu-minggu, ia memata-matai pergerakan Syekh Nawawi Al-Bantani dan mencatat nama-nama santri Nusantara yang rutin datang ke Makkah. Namun, target utamanya tetap satu: sang mahaguru, Syekh Abdul Ghani. Suatu sore yang terik, Hasan berhasil menyelinap ke barisan tengah dalam halakoh Syekh Abdul Ghani. Ia menyiapkan buku catatan kecil yang disembunyikan di balik lengan jubahnya. Ia bersiap mencatat setiap kalimat provokasi politik atau seruan perang dari mulut sang syekh. Namun, yang ia dapati justru membuatnya kebingungan. Syekh Abdul Ghani sama sekali tidak membicarakan politik kolonial Belanda. Beliau sedang membedah kitab hikam, karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, membahas tentang penyucian hati, tazkiyatun nafs, dan bahaya mencintai dunia. Tidak ada seruan mengangkat pedang, tidak ada caci maki terhadap Ratu Belanda. Apakah intelijen Batavia melebih-lebihkan orang tua ini? Batin Hasan meremehkan. Dia hanya seorang tua bangka yang sibuk mengurusi akhirat. Namun, Hasan lupa, ia sedang berhadapan dengan seorang waliullah yang memiliki basirah mata batin yang mampu menembus tabir kepalsuan. Di tengah-tengah penjelasannya yang mengalir tenang, Syekh Abdul Ghani tiba-tiba menghentikan kalimatnya. Suasana halakoh yang dihadiri ratusan santri itu mendadak hening. Udara di sekitar pelataran Ka'bah seolah menjadi sangat berat dan pekat. Sang mahaguru dari Bima itu perlahan membuka matanya yang setengah terpejam. Matanya tidak melihat ke arah kerumunan secara umum. Tatapan tajam bagaikan anak panah api itu
langsung menembus kerumunan, melewati bahu puluhan santri, dan mengunci tepat di kedua bola mata Raden Hasan yang sedang menyamar. Hasan seketika tersentak, napasnya tercekat di tenggorokan. Jantungnya berdetak sangat kencang, seolah-olah ada tangan gaib yang meremas dadanya dari dalam. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari dahinya. Padahal, angin sore sedang berhembus sejuk, tanpa menyebut nama, tanpa meninggikan suara, namun dengan resonansi yang menggetarkan tulang rusuk semua yang hadir. Syekh Abdul Ghani mengucapkan kalimat yang ditujukan langsung ke ulu hati sang mata-mata. Celakalah sebuah kaum, ucap Syekh Abdul Ghani perlahan, yang menjual kemuliaan akhiratnya demi sekeping koin tembaga dari tangan para penjajah. Ada yang datang ke pelataran Baitullah mengenakan jubah putih kesucian. Namun, hatinya menghitam oleh tinta laporan palsu. Ketahuilah, wahai pengkhianat, bahwa cahaya Allah di dada bangsa Nusantara tidak akan pernah bisa dipadamkan oleh peluru meriam, apalagi oleh secarik kertas laporan intelijen. Kalimat itu meledak di dalam otak Hasan. Buku catatan kecil yang ia sembunyikan di balik lengan bajunya mendadak terasa sepanas bara api. Tangan kanannya bergetar hebat hingga buku itu terjatuh ke atas karpet. Hasan tidak tahan lagi. Aura kewibawaan dan tekanan spiritual yang memancar dari Syekh Abdul Ghani benar-benar menghancurkan mentalnya. Ia merasa ditelanjangi di depan ratusan ulama. Dengan wajah pucat pasi dan napas terengah-engah, mata-mata Belanda itu bangkit berdiri dengan kasar, lalu lari tunggang langgang menerobos kerumunan santri, keluar dari gerbang Masjidil Haram, seolah-olah sedang dikejar malaikat maut. Para santri Nusantara yang hadir kebingungan melihat kejadian itu. Namun, Syekh Nawawi Al-Bantani, yang duduk di barisan depan, hanya tersenyum simpul. Ia memahami bahwa gurunya baru saja memukul mundur kekuatan Imperium Eropa tanpa menyentuh fisik sedikit pun. Kembali ke Jeddah, Raden Hasan menderita demam tinggi selama berminggu-minggu. Dalam laporannya kepada konsul Belanda, ia menulis dengan tangan gemetar, "Jangan pernah mencoba menyentuh orang-orang suci di Makkah. Mereka memiliki mata yang bisa membaca isi kepala kita, dan pasukan gaib yang tidak bisa ditembus oleh senapan Hindia Belanda." Kegagalan operasi spionase ini membuat Belanda menyadari satu hal. Selama sanad keilmuan yang bersumber dari Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi ini masih mengalir, Nusantara tidak akan pernah benar-benar takluk. Namun, di Makkah, Syekh Abdul Ghani menyadari bahwa tugas duniawinya telah mendekati titik purna. Murid-muridnya telah menjadi pilar raksasa, dan ajaran tauhidnya telah merasuk menjadi perlawanan abadi. Kini, sang wali dari timur itu mulai mempersiapkan perjalanannya yang terakhir. Sebuah kepulangan yang tak kalah misterius dari kelahirannya. Waktu adalah penakluk yang tak pernah kenal kompromi. Ia menundukkan raja-raja, meruntuhkan tembok-tembok benteng raksasa, dan memutihkan rambut para bijak bestari. Di penghujung abad ke-19, angin gurun Hijaz masih bertiup sekencang biasanya. Namun sosok rapuh yang selama puluhan tahun menjadi karang penahan badai spiritual di pelataran Masjidil Haram itu mulai merasakan kelelahan ragawi yang tak terelakkan. Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi, sang mutiara dari Kesultanan Bima yang telah merajut sanad keilmuan Nusantara hingga diakui dunia, kini telah memasuki usia senja. Tubuhnya yang dulu tegap menahan hantaman gelombang Samudra Hindia kini terlihat makin membungkuk. Kulit coklatnya dipenuhi gurat-gurat keriput yang memetakan kedalaman tirakatnya. Janggutnya telah memutih seutuhnya, bersinar laksana untayan benang perak di bawah cahaya temaram lampu-lampu minyak Masjidil Haram. Meskipun jasad fisiknya perlahan menyusut dimakan usia, karisma dan nur cahaya di wajahnya justru semakin benderang. Pada fase ini, Syekh Abdul Ghani telah mencapai titik kematangan spiritual tertinggi yang disebut al-baqa'a, keabadian di dalam sifat-sifat Tuhan. Beliau tidak lagi banyak berbicara. Beliau lebih banyak diam, namun diamnya adalah zikir yang menggetarkan dada. Siapapun yang berani menatap matanya, menyadari bahwa kontraknya dengan dunia fana akan segera berakhir, Syekh Abdul Ghani mulai mengurangi jadwal mengajarnya di majelis-majelis besar. Beliau menyerahkan tongkat estafet pengajaran kitab kuning tingkat tinggi kepada murid-murid emasnya, terutama Syekh Nawawi Al-Bantani, yang kini telah diangkat menjadi Sayyidul Hijaz,
Syekh Abdul Ghani lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam kamar asramanya yang sempit dan bersahaja. Hanya murid-murid khawas khusus yang diizinkan masuk untuk menerima wejangan-wejangan rahasia yang tidak tertulis di dalam buku manapun. Suatu malam, udara kota Makkah terasa sangat dingin. Syekh Nawawi Al-Bantani sedang memijat pelan kaki gurunya yang terasa dingin. Syekh Abdul Ghani memejamkan mata. Napasnya teratur, dan bibirnya tiada henti melantunkan asma-asma Allah. Tiba-tiba, Sang Maha Guru membuka matanya. Pandangannya menembus atap asrama, menatap jauh ke arah ufuk timur, ke arah Nusantara. "Nawawi, anakku," panggil Syekh Abdul Ghani dengan suara yang parau, namun sangat jelas. "Baik, Tuan Guru, hamba di sini," jawab Syekh Nawawi dengan dada bergemuruh. Ia memiliki firasat yang sangat kuat bahwa malam ini adalah malam perpisahan. Masa depanku di dunia ini sudah seukuran sisa air di dasar cangkir. Namun, masa depan umat di tanah asal kita, Nusantara, akan menghadapi badai yang jauh lebih gelap dari malam ini. Ucap Syekh Abdul Ghani perlahan. Belanda tidak akan berhenti merusak akidah bangsa kita. Mereka akan menggunakan segala cara uang, jabatan, dan pendidikan palsu untuk mencabut tauhid dari dada anak-anak Jawi. Syekh Nawawi meneteskan air mata. "Lalu, apa yang harus kami lakukan, Tuan Guru?" "Raga hamba ada di sini, di Hijaz." Syekh Abdul Ghani tersenyum tipis. Beliau mengangkat tangan kanannya yang gemetar, menyentuh dada Syekh Nawawi. "Teruslah menulis. Nawawi, biarkan tintamu menjadi meriam yang memborbardir kebodohan. Dan jangan khawatir tentang tanah Jawa. Saudaramu, Khalil di Bangkalan, telah aku tanam sebagai pasak bumi di sana. Jaringan sanad yang kita jahit di pelataran Ka'bah ini kelak akan melahirkan laskar-laskar santri yang tidak mempan dibeli oleh gulden mata uang Belanda." Sang Maha Guru kemudian memberikan wasiat terakhirnya, sebuah pesan yang hingga hari ini masih relevan bagi para pencari ilmu. Jangan pernah mencari ilmu untuk mencari kedudukan di mata manusia. Ilmu yang dicari demi dunia hanya akan melahirkan kesombongan. Carilah ilmu untuk mengenali kelemahan dirimu sendiri di hadapan kebesaran Allah. Ulama sejati bukanlah ia yang hafal jutaan hadis, tetapi tunduk pada penguasa lalim. Ulama sejati adalah ia yang rela memakan kulit semangka demi menjaga kemerdekaan hatinya. 2 hari setelah wasiat itu disampaikan, tepat pada hari Jumat selepas waktu duha, langit Makkah tampak teduh. Tidak ada terik matahari yang menyengat, hanya awan tipis yang memayungi kota suci di dalam kamarnya. Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi meminta Syekh Nawawi untuk membacakan surat Ar-Ra'd Guru. Saat Syekh Nawawi sampai pada ayat ke-28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah, hati menjadi tentram. Syekh Abdul Ghani tersenyum. Beliau memiringkan tubuhnya menghadap kiblat, mengangkat telunjuk kanannya bersaksi atas keesaan Allah, lalu menghembuskan napas terakhirnya dengan sangat tenang. Tidak ada rintihan kesakitan. Jasadnya layaknya tertidur lelap setelah kelelahan menempuh perjalanan panjang yang luar biasa. Detik itu juga, aroma wangi kasturi yang sangat menyengat memenuhi seluruh ruangan, menjalar keluar hingga ke ganggang di sekitar Masjidil Haram. Kabar wafatnya sang ulama dari Bima itu menyebar bagaikan kilat. Makkah berduka, kegiatan perniagaan di Pasar Seng terhenti seketika. Ribuan santri, para mufti dari 4 mazhab, hingga para pejabat Kesultanan Utsmaniyah berbondong-bondong memadati pelataran Ka'bah. Mufti besar Makkah menolak membiarkan orang lain memimpin salat jenazah. Beliau sendiri yang maju menjadi imam. Hari ini, ucap sang mufti dengan air mata berlinang sebelum takbir diangkat. Haramain, 2 kota suci, kehilangan salah satu tiang penyangganya. Kita menyalatkan seorang wali dari ujung timur dunia yang ilmunya telah menerangi jazirah Arab. Saksikanlah wahai penduduk langit, bahwa jasad ini berpulang dalam keadaan syahid di jalan ilmu. Lautan manusia mengiringi keranda Syekh Abdul Ghani menuju Jannatul Ma'la, pemakaman bersejarah tempat istri Rasulullah, Siti Khadijah, disemayamkan. Menguburkan seorang ajam non-Arab di Ma'la dengan penghormatan sebesar itu
adalah sebuah peristiwa langka yang membuktikan betapa agungnya kedudukan pemuda Bima tersebut di mata dunia Islam. Di saat jasad Syekh Abdul Ghani perlahan diturunkan ke liang lahat di Makkah, sebuah keajaiban spiritual terjadi ribuan mil jauhnya di Pulau Madura, Hindia Belanda. Di sebuah surau kecil di Bangkalan, Khalil muda yang kini telah mulai mengajar beberapa santri, tiba-tiba menghentikan pengajiannya. Wajahnya pucat pasi. Tanpa berkata apa-apa, Khalil berdiri, mengambil air wudhu, lalu memerintahkan seluruh santrinya untuk merapatkan barisan. Berdirilah kalian semua. Suara Khalil bergetar hebat. Air mata membasahi pipinya yang cekung. Matahari Nusantara di Makkah baru saja terbenam. Mahaguruku, Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi, telah berpulang ke rahmatullah. Mari kita dirikan salat raib untuk beliau. Para santri di Madura kebingungan. Bagaimana mungkin guru mereka mengetahui kabar kematian seseorang di tanah Arab di hari dan jam yang persis sama? Padahal tidak ada telegram atau kapal layar yang baru tiba. Namun, mereka taat. Hari itu, tangisan Khalil Bangkalan menjadi bukti bahwa ikatan sanad guru dan murid jauh lebih cepat dari kecepatan cahaya. Raga Syekh Abdul Ghani bin Subuh bin Ismail Al-Bimawi memang telah menyatu dengan pasir pemakaman Mala. Namun, kematian bagi seorang waliullah hanyalah perpindahan dimensi. Ilmu yang beliau tanam di dada Khalil Bangkalan dan Nawawi Al-Bantani ibarat biji pohon beringin raksasa yang kini mulai tumbuh tak terkendali di tanah Hindia Belanda. Pohon itu kelak akan melahirkan ribuan pesantren, memicu revolusi pemikiran, dan membidani lahirnya para pahlawan nasional yang mengusir penjajah. Dari Bima, benih itu berawal. Di Makkah, benih itu dirawat, dan di bumi Nusantara, benih itu meledak menjadi peradaban. Angin Selat Madura berhembus membawa aroma garam dan terasi, menyapu pesisir barat Pulau Karang tersebut. Di sebuah desa bernama Kademangan, Bangkalan, denyut nadi spiritual Nusantara sedang berdetak dengan sangat kencang. Bertahun-tahun setelah kepergian mahagurunya, Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi, ke rahmatullah di tanah suci Makkah, Khalil muda kini telah menjelma menjadi sosok raksasa yang ditakuti sekaligus disegani oleh kawan maupun lawan. Beliau kini dipanggil Syekhona Khalil, Bangkalan Mbah Khalil. Pesantren Kademangan yang ia bangun dari bilik-bilik bambu sederhana kini telah berubah menjadi epicentrum ilmu pengetahuan Islam di Hindia Belanda. Kabar tentang kedalaman ilmu Mbah Khalil, seorang alim yang sanad keilmuannya tersambung langsung ke ulama elit Makkah melalui jalur Syekh Abdul Ghani, dari Bima menyebar bagai angin kencang ke seluruh pelosok Pulau Jawa, Sumatera, hingga semenanjung Malaya. Ratusan santri berduyun-duyun datang, rela tidur berdesakan beralaskan tikar pandan, demi mereguk lautan ilmu dari sang paku bumi. Namun, Mbah Khalil tidak pernah melupakan pelajaran paling berharga yang ia terima di pelataran Ka'bah. Ia sangat ingat bagaimana Syekh Abdul Ghani menghancurkan kesombongan intelektualnya dengan menyuruhnya menjadi penjaga dan pembersih sandal selama 40 hari. Mbah Khalil menyadari satu hal yang sangat krusial. Pemerintah kolonial Belanda sedang gencar memecah belah bangsa dengan memberikan jabatan, pangkat, dan uang kepada kaum priayi dan orang-orang pintar yang gila hormat. Jika Mbah Khalil hanya mencetak santri yang pintar kitab kuning, tetapi hatinya masih dipenuhi ego dan cinta dunia, maka santri-santri itu kelak hanya akan menjadi anjing peliharaan penjajah. Ilmu tanpa adab dan keikhlasan hanyalah racun yang membunuh umat, batin Mbah Khalil. Di suatu malam, saat ia menatap gemintang di langit Madura, guru hamba, Syekh Abdul Ghani, telah membakar habis ego hamba di Makkah. Kini, giliran hamba yang harus membakar ego pemuda-pemuda Jawa ini di dalam tungku Kademangan. Maka, mulailah Mbah Khalil menerapkan ujian gila ala Makkah tersebut kepada para santri pilihannya. Metode tazkiyatun nafs, penyucian jiwa yang ekstrem ini, menjadi ciri khas yang menakutkan, namun amat dirindukan. Suatu pagi, sebuah delman sederhana berhenti di depan gerbang pesantren Kademangan. Turunlah seorang pemuda dengan wajah bersih, beraura cerdas, dan berpakaian rapi khas keluarga kiai terpandang. Pemuda itu bernama Muhammad Hashim, kelak dikenal sebagai Kayets Hashim Asy'ari. Ia berasal dari Jombang, Jawa Timur.
Hashim bukanlah pemuda sembarangan. Ia lahir dari keturunan bangsawan spiritual. Kakeknya adalah pendiri pesantren Gedang yang sangat tersohor. Sebelum datang ke Bangkalan, Hashim telah melanglang buana dari satu pesantren ke pesantren lain di Jawa. Otaknya sangat brilian, hafalannya luar biasa, dan ia sangat mahir dalam ilmu nahwu, shorof, serta fikih. Tujuannya datang ke Madura adalah untuk memperdalam kajian tafsir dan hadis tingkat tinggi kepada Mbah Kholil, ulama yang konon memiliki sanad paling otoritatif saat itu. Hashim melangkah masuk dengan penuh takzim. Saat ia berhadapan dengan Mbah Kholil, ia menundukkan kepala dan menyampaikan niat sucinya untuk menimba ilmu. Mbah Kholil, dengan mata batinnya basirah yang diwarisi dari Syekh Abdul Ghani, menatap tajam pemuda Jombang di hadapannya. Mbah Kholil tersenyum penuh isyarat. Beliau melihat potensi raksasa di dalam dada pemuda ini. Hashim adalah calon pemimpin jutaan umat. Namun, statusnya sebagai anak kiai besar dan kecerdasannya yang di atas rata-rata berpotensi menjadi hijab penghalang baginya untuk menerima nurullah. Cangkir emas pemuda ini harus dikosongkan terlebih dahulu. "Engkau ingin belajar kepadaku, wahai Hashim?" tanya Mbah Kholil dengan suara berat khas Madura. "Benar, Kiai. Hamba memohon ridha panjenengan untuk menerima hamba mengaji kitab di sini," jawab Hashim penuh harap. "Baiklah. Baiklah. Namun di sini, aku tidak butuh santri yang hanya pandai berdebat. Mulai hari ini, tugasmu bukanlah duduk di surau membawa kitab. Tugasmu adalah menggembalakan kambing-kambingku, mencari rumput, dan membersihkan kotoran di kandang sapi dan kuda di belakang pesantren," perintah Mbah Kholil tanpa basa-basi. Bagaikan disambar petir di siang bolong, Hashim tertegun. Seorang anak kiai terhormat dari Jombang, yang datang jauh-jauh menyeberangi laut untuk belajar ilmu agama tingkat tinggi, malah disuruh menjadi batur pembantu penjaga kandang hewan. Jika ia menceritakan hal ini kepada keluarganya, mungkin mereka akan tersinggung. Namun, Hashim adalah pemuda yang hatinya telah disiapkan oleh Allah. Alih-alih marah atau merasa terhina, ia justru meneteskan air mata haru. Ia ingat kisah-kisah para nabi yang juga diuji menjadi penggembala. "Samina, wa atana, hamba dengar, dan hamba taat, Kiai," ucapnya mantap. Hari demi hari berlalu. Hashim benar-benar tidak pernah menyentuh kitab. Tubuhnya yang dulu bersih, kini sering berlumuran lumpur dan bau kotoran hewan. Tangannya yang biasa memegang pena kini kasar karena memotong rumput ilalang. Namun, bibirnya tak pernah berhenti berzikir, dan hatinya tidak sedikit pun menyimpan prasangka buruk kepada sang guru. Puncak dari ujian pemecah ego itu terjadi pada suatu siang yang terik. Saat itu, istri Mbah Kholil sedang menangis kebingungan. Cincin emas kesayangannya tanpa sengaja terjatuh ke dalam lubang kakus septic tank atau WC tradisional saat ia sedang mandi. Mbah Kholil keluar dari rumah dan melihat para santri berkerumun. "Ada apa ini?" tanyanya. Setelah mengetahui masalahnya, Mbah Kholil memanggil Hashim yang sedang melintas membawa seikat rumput. "Hashim, cincin istriku jatuh ke dalam kakus. Masuklah ke dalam sana dan carikan sampai dapat," perintah Mbah Kholil di hadapan puluhan santri lainnya. Keheningan menyergap. Lubang kakus pada masa itu sangat kotor, gelap, dan menjijikkan, berisi tumpukan kotoran manusia yang berbau busuk. Menyuruh seorang manusia, apalagi keturunan kiai, untuk masuk ke dalamnya adalah sebuah penghinaan yang nyaris tak masuk akal menurut ukuran manusia awam. Namun, apa yang dilakukan Hashim? Tanpa berpikir 2 detik, pemuda Jombang itu menanggalkan baju atasannya. Dengan hanya mengenakan celana komprang, ia melompat masuk ke dalam lubang kotoran yang berbau menyengat tersebut. Para santri lain menutup hidung mereka. Beberapa bahkan memalingkan wajah karena tak sanggup melihat. Namun Hashim mengaduk-aduk kotoran di dasar kakus itu dengan kedua tangannya yang telanjang. Tubuhnya berlumuran najis. Namun, di dalam hatinya, ia membatin. "Ini bukanlah kotoran. Ini adalah kesombonganku, kebanggaanku akan nasabku, dan cintaku pada dunia yang sedang dihancurkan oleh guruku." Setelah cukup lama mencari, jari-jari Hashim menyentuh logam kecil. Ia menemukannya. Dengan napas terengah-engah dan sekujur tubuh dipenuhi kotoran kuning kecoklatan, Hashim merangkak naik,
lalu menyerahkan cincin itu kepada Mbah Khalil dengan senyum tulus yang memancar dari wajahnya. Melihat hal tersebut, Mbah Khalil terdiam. Mata sang paku bumi itu berkaca-kaca. Ingatannya seketika melayang melintasi samudra. Kembali ke masa puluhan tahun silam di pelataran Masjidil Haram. Ia teringat saat dirinya menangis kedinginan memeluk terompah sandal Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi di tengah guyuran hujan lebat. Mbah Khalil menyadari rantai sanad itu telah tersambung sempurna. Wadah di dada pemuda Jombang ini telah benar-benar kosong dari ego, dan kini siap diisi dengan lautan cahaya. Mandilah dan bersihkan dirimu, Hashim, ucap Mbah Khalil dengan suara bergetar menahan haru. Mulai malam ini, engkau tidak lagi menggembala kambing. Malam ini, engkau akan duduk berhadapan denganku. Seluruh ilmuku, sanadku, dan rahasia tauhid yang aku terima dari guruku, Syekh Abdul Ghani dari Bima, akan kutuangkan seluruhnya ke dalam dadamu. Itulah detik paling sakral dalam sejarah Islam di tanah Jawa. Hashim Asy'ari telah lulus dari ujian yang mematikan ego melalui perantara Mbah Khalil. Ruh perlawanan dan ketawaduan yang diwariskan oleh ulama besar dari Kesultanan Bima itu kini berpindah ke tanah Jombang. Kelak, berbekal ilmu dan sanad yang tidak bisa dibeli dengan harga berapapun ini, Kyai Hashim Asy'ari akan mendirikan sebuah organisasi Islam terbesar di dunia, membidani lahirnya fatwa resolusi jihad, dan membuat militer kolonialis gemetar ketakutan. Setelah merampungkan tempaan lahir dan batin di bawah asuhan Mbah Khalil Bangkalan, Kyai Hashim Asy'ari pulang ke tanah kelahirannya, Jombang, dengan dada yang dipenuhi lautan ilmu. Pemuda yang dulunya diuji untuk membersihkan kotoran di dasar kakus itu, kini telah bermetamorfosis menjadi seorang alim alama samudra, pengetahuan yang tenang, namun mematikan bagi kebodohan dan penjajahan. Namun, mengemban sanad keilmuan agung yang bermuara pada Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi, bukanlah tugas yang bisa diselesaikan di atas sajadah yang empuk. Sanad ini adalah sanad perlawanan, sanad penaklukan ego, dan sanad amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk membuktikan kelayakan sanad tersebut, Kyai Hashim Asy'ari tidak membangun pesantrennya di tengah masyarakat yang sudah alim. Pada tahun 1899, beliau justru memilih sebuah dusun bernama Tebuireng, sebuah sarang penyamun, pusat perjudian, pelacuran, dan markas perampok paling ditakuti di timur Jawa. Mendirikan pesantren di Tebuireng saat itu ibarat menanam bunga mawar di tengah kawah gunung berapi. Ancaman pembunuhan, teror fisik, hingga serbuan preman bersenjata tajam menjadi makanan sehari-hari. Namun, disinilah tuah, ketawaduan, dan ilmu hikmah dari Mbah Khalil bekerja. Dengan keberanian yang nyaris tanpa nalar, sebuah resonansi spiritual dari keteguhan Syekh Abdul Ghani saat menaklukkan badai pasir Makkah. Kyai Hashim Asy'ari berhasil menundukkan para bandit Tebuireng. Tebuireng pun berubah menjadi kawah candra di muka yang melahirkan ribuan pejuang kemerdekaan. Perkembangan pesat, jaringan pesantren yang dipelopori oleh murid-murid Mbah Khalil ini membuat pemerintah kolonial Hindia Belanda di Batavia semakin panik. Mereka akhirnya menurunkan kartu as mereka, Christian Snauk Hurgronje. Snauk adalah seorang orientalis jenius, sekaligus agen intelijen tingkat tinggi Belanda yang pernah menyamar masuk ke Makkah menggunakan nama Abdul Ghaffar. Selama di Makkah, Snauk mempelajari jaringan Asyab al-Jawiin, komunitas Nusantara. Ia mencatat dengan sangat detail bahwa denyut nadi perlawanan anti-kolonial di Nusantara disuplai dari para ulama yang bermukim di Tanah Haram. Snauk memberikan peringatan keras kepada Gubernur Jenderal Belanda. Jangan pernah meremehkan para kiai desa yang mengenakan jubah lusuh. Mereka terhubung oleh sebuah rantai sanad guru-murid yang tidak terlihat. Jika jaringan ini dibiarkan membesar, mereka akan menjadi tentara tak kasat mata yang akan meruntuhkan Hindia Belanda. Analisis Snauk Hurgronje sangat akurat. Tanpa disadari oleh intelijen Belanda, sanad intelektual yang dulu dirintis oleh Syekh Abdul Ghani dari Kesultanan Bima, kini telah berevolusi menjadi sebuah negara di dalam negara. Pesantren-pesantren di Jawa, Madura, hingga Sumatera saling terkoneksi. Mereka memiliki sandi komunikasi sendiri, sistem ekonomi sendiri, dan kepatuhan mutlak kepada kiai, bukan kepada Ratu Wilhelmina. Namun, sebelum berhadapan secara fisik dengan Belanda,
Sebuah badai ideologis dari Timur Tengah tiba-tiba menghantam dan mengancam eksistensi jaringan ulama Nusantara ini. Pada awal abad ke-20, Kesultanan Utsmaniyah Turki runtuh. Di Jazirah Arab, kekuasaan Hijaz direbut oleh Ibnu Saud yang beraliran Wahabi. Rezim baru ini menerapkan kebijakan purifikasi yang sangat ekstrem. Mereka melarang praktik keagamaan mazhab 4 Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, melarang ziarah kubur, dan bahkan berencana meratakan makam Nabi Muhammad SAW. Kabar ini membuat gempar para kiai di Nusantara. Rantai sanad mereka, kitab-kitab yang mereka pelajari, dan tradisi Ahlu Sunnah wal Jamaah yang telah diwariskan sejak era Syekh Abdul Ghani terancam dimusnahkan dari Tanah Suci. Wahab Kasbullah, seorang kiai muda yang progresif dan juga murid Mbah Khalil, mengusulkan pembentukan sebuah organisasi ulama yang solid untuk mengirimkan utusan resmi Komite Hijaz kepada Raja Ibnu Saud agar tradisi bermazhab tetap dilegalkan di Makkah. Namun, Qayetsh Hashim Asy'ari ragu. Mendirikan sebuah organisasi pergerakan berskala nasional bukanlah perkara kecil. Risiko politiknya sangat besar, baik dari penguasa Arab maupun dari ancaman Belanda. Sebagai seorang ulama yang memegang teguh adab spiritual, Qayetsh Hashim Asy'ari menolak melangkah sebelum mendapatkan isyarat langit dari guru utamanya, Mbah Khalil Bangkalan. Berbulan-bulan Qayetsh Hashim Asy'ari melakukan salat istikharah, namun hatinya belum juga mantap. Beliau menunggu komando dari utara, dari tanah Madura. Di Bangkalan, Mbah Khalil yang saat itu sudah berusia sangat sepuh matanya mulai rabun dan tubuhnya renta tiba-tiba memanggil salah satu santri kepercayaannya. Seorang pemuda bernama As'ad kelak menjadi KHR, As'ad Syamsul Arifin, dari Situbondo. As'ad, panggil Mbah Khalil. Dengan suara berat, antarkan tongkat ini kepada Hashim di Tebuireng. Sesampainya di sana, bacakan ayat ini kepadanya. Wa ma tilka biyami inika ya Musa. Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? NBSP. NBSP, KS, Taha, 1723. As'ad muda yang tidak paham makna politis dan spiritual dari perintah itu, hanya mengangguk taat. Ia berjalan kaki menyusuri Madura, menyeberangi selat, hingga tiba di Jombang. Ketika Qayetsh Hashim Asy'ari menerima tongkat tersebut dan mendengar As'ad melantunkan ayat tentang mukjizat tongkat Nabi Musa, tubuh sang Hadratus Syekh bergetar hebat, air matanya tumpah. Ia langsung menangkap sandi tingkat tinggi dari gurunya. Ayat itu adalah isyarat bahwa Mbah Khalil mengibaratkan organisasi yang akan dibentuk nanti, ibarat tongkat Nabi Musa, sebuah alat yang akan berubah menjadi ular naga untuk menelan sihir-sihir penjajah dan ancaman ideologi perusak. Restu telah turun. Namun Mbah Khalil menyempurnakannya setahun kemudian. Di penghujung tahun 1925, Mbah Khalil kembali mengutus As'ad ke Tebuireng. Kali ini, ia mengirimkan seuntai tasbih dan zikir ya Jabar. Ya Kahar, wahai yang maha memaksa, wahai yang maha menundukkan. Menerima tasbih tersebut, Qayetsh Hashim Asy'ari menyadari bahwa waktu persiapan telah usai. Saatnya turun gelanggang, keberanian dan kekuatan batin yang dulu dihembuskan oleh Syekh Abdul Ghani di pelataran Ka'bah kepada Khalil muda, kini diserahkan sepenuhnya ke pundak Hashim Asy'ari. Maka, pada tanggal 31 Januari tahun 1926, berkumpullah para kiai Kos Nusantara di Surabaya. Dengan dipimpin oleh Qayetsh Hashim Asy'ari, mereka mendeklarasikan berdirinya Nahdlatul Ulama Kebangkitan Ulama, sebuah organisasi raksasa yang tidak dilahirkan dari lobi-lobi politik di hotel mewah, melainkan lahir dari keheningan istikharah, dari pengiriman sebuah tongkat kayu, dan dari sebuah rantai sanad panjang yang akarnya tertancap kuat dari pelabuhan angin. Kesultanan Bima mengalir ke Gurun Makkah, menyeberang ke Madura, dan mekar di Tanah Jawa, tanpa adanya sosok misterius. Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi yang mendidik Mbah Khalil. Bangkalan dengan metode penghancuran ego puluhan tahun sebelumnya, mungkin pondasi mental para kiai pendiri NU tidak akan sekuat Karang saat menghadapi gempuran kolonial Belanda dan krisis ideologi global. Bima bukanlah sekadar titik di peta. Bima adalah salah satu mata air dari peradaban pesantren Nusantara.
Hembusan angin zaman telah menyapu debu-debu abad ke-19 dari pelataran Masjidil Haram. Sosok-sosok raksasa yang dulu duduk bersimpuh di bawah bayang-bayang Ka'bah, kini telah lama berkalang tanah. Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi telah beristirahat dengan tenang di pemakaman Jannatul Mala, Makkah. Mbah Khalil telah menjadi pusara agung di Martajasa. Bangkalan, Syekh Nawawi Al-Bantani terbaring di pemakaman Mala, tak jauh dari gurunya, dan K.H. Hashim Asy'ari telah dimakamkan di Kawah Chandra di Muka, pergerakannya, Tebuireng, Jombang. Secara fisik, mereka semua telah tiada. Namun, secara spiritual dan historis, napas perjuangan mereka masih berdenyut kencang hingga detik ini. Jutaan santri yang mengaji kitab kuning di ribuan pesantren di seluruh penjuru Nusantara hari ini, sadar atau tidak, sedang membaca manuskrip hidup yang sanadnya bermuara pada satu nama dari timur Nusantara, Syekh Abdul Ghani bin Subuh bin Ismail Al-Bimawi. Jika kita menengok ke perpustakaan-perpustakaan Islam di Timur Tengah, perpustakaan Universitas Leiden di Belanda hingga koleksi pribadi para kiai sepuh di Jawa, kita akan menemukan ratusan karya monumental yang ditulis oleh Syekh Nawawi, Al-Bantani, Syekh Mahfudz, OTT Tarmasi, atau Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Namun, sebuah pertanyaan besar seringkali menghantui para peneliti sejarah dan filolog. Di manakah karya-karya tulis orisinal milik Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi? Sebagai seorang mahaguru yang mendidik Bapak Kitab Kuning Indonesia, Syekh Nawawi, dan diakui kehebatannya oleh Mufti Makkah, sangat mustahil jika Syekh Abdul Ghani tidak meninggalkan catatan, syarah, atau kitab karangan pribadi. Beberapa sejarawan dan ulama meyakini bahwa Syekh Abdul Ghani sebenarnya menulis banyak manuskrip tingkat tinggi, terutama di bidang tasawuf falsafi dan rahasia-rahasia usul fikih. Namun, karena muatannya yang sangat dalam dan eksklusif, subhanallah, bagaimana Sobat Nusantara bergetar rasanya menyadari betapa mahalnya harga sebuah sanad keilmuan. Sang Mahaguru dari Bima rela menyembunyikan karomahnya, lalu membakar habis ego murid-murid emasnya lewat ujian yang menghinakan di mata manusia, demi melahirkan raksasa-raksasa spiritual seperti Mbah Khalil dan K.H. Hashim Asy'ari. Apakah kisah hancurnya keakuan di pelataran Ka'bah dan Kakus, Kademangan ini, sudah cukup meruntuhkan kesombongan ilmu dan jabatan kita hari ini? Coba absen di kolom komentar. Siapa di sini yang merasa bangga dan ingin terus menjaga warisan sanad ulama Nusantara kelak? Tuliskan dengan lantang, "Saya cinta ulama Nusantara." Jangan biarkan sejarah emas yang menggetarkan jiwa ini berhenti di layar Anda. Tekan tombol like agar algoritma menyebarkan kobaran semangat perjuangan ini ke seluruh generasi muda negeri. Share video ini sekarang juga sebagai amal jariah penyambung sanad sejarah peradaban. Sampai jumpa di jejak karomah para waliullah berikutnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit shariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.